Audio Jungle. Sambutan serta penyampaian arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Andes Edi Wahyono, MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap, yang saya hormati Ketua DPRD, para Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, para asisten sekda, para kepala perangkat daerah, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, para pimpinan perguruan tinggi, lembaga daerah, organisasi sosial kemasyarakatan dan BUMD, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah tidak bisa hadir secara pribadi untuk menyampaikan sambutan serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Karena secara kebetulan beliau sebagai PLH Provinsi Jawa Tengah sehingga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian untuk yang kehadiran di Forum Musrembang Kabupaten Cilacap menugaskan saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan sekaligus memberikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara Musrembang RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2002 dengan tema percepatan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mencapai universal akses meliputi sanitasi, kawasan kumuh, air minum, guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemulihan perekonomian daerah dalam keadaan sehat walafiat yang diselenggarakan secara blended, luring dan daring sebagai bagian dari upaya penerapan protokol kesehatan. Tema yang menarik menurut saya karena sudah kelihatan fokusnya arah dari pembangunan di Kabupaten Cilacap untuk tahun 2022. Jadi sudah prinsip terkait dengan tematik holistik integratif spasial itu yang nanti kemudian yang tentu menjadi penting ketika temanya sudah jelas. Tinggal kemudian bagaimana kemudian perencanaan yang lebih detail lagi supaya kemudian terkait dengan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pelayanan dasar tersebut untuk kemudian mendukung terkait dengan derajat kesehatan masyarakat dan pemulihan perekonomian yang menurut saya ini sudah menjadi salah satu tema yang mempertimbangkan kondisi aktual di Kabupaten Cilacap karena kondisi pandemi dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah memberikan kesempatan kepada Bapeda Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, Musrembang RKPD yang diselenggarakan pada kali ini merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 dan aturan pelaksanaannya.
Forum ini menjadi media penyampaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait. Forum ini juga merupakan refleksi dari pendekatan top-down plan, di mana pemerintah pusat, kemudian provinsi, serta pemerintah kabupaten kota memberikan arahan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan. Forum ini juga sebagai implementasi dari pendekatan bottom-up planning dan partisipatif, di mana masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan dapat mulai memberikan masukan. Dan saya yakin masukan itu sudah diawali pada saat konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022, kemudian usulan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2022. Pendekatan politis dalam penyusunan RKPD ini juga dilakukan, yang dimaksudkan untuk menjabarkan pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 tahun 2022 ke dalam tujuan, kemudian strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Tentunya penjabaran tersebut mempertimbangkan isu strategis serta pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan forum musrenbang dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan rencana pembangunan daerah sebagai kelanjutan tahapan perencanaan tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD tahun 2002 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, 2005-2025, kemudian RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, yang sekarang dalam proses perubahan karena perubahan dinamika kondisi makro, utamanya terkait dengan pandemi, kemudian juga dinamika perubahan peraturan perundangan yang perlu kita sesuaikan, sehingga kemudian RPJMD tahun 2018 tahun 2023 juga sedang proses perubahan. Kemudian kita juga memperhatikan RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP tahun 2002 serta program strategis nasional. Nanti juga akan sumber dari Bappenas. Dan dalam proses pembangunan Jawa Tengah, beberapa hal tentu saja menjadi perhatian kita, utamanya terkait dengan kinerja pembangunan makro tahun 2020. Kita tahu bersama bahwa karena pandemi, kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berdasarkan rilis BPS terdapat minus 2,65, dan kita mengalami kontraksi, dan kontraksi ini kemudian di atas kontraksi yang dialami pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kita minus 2,65, kemudian yang pusat minus 2,07. Sejak tahun 2016 sebenarnya kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tapi kemudian dampak pandemi nampaknya lebih kemudian terasa di Provinsi Jawa Tengah, sehingga kontraksinya itu kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi di tingkat nasional. Angka kemiskinan kita, Bapak Ibu sekalian, mengalami kenaikan yang relatif sangat besar. Biasanya Provinsi Jawa Tengah selalu 3 besar dalam konteks keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, baik secara relatif maupun absolut. Tapi per Maret tahun 2020 kita sudah merasakan terkait dengan dampak pandemi, meskipun kemudian outbreak kita terkait dengan pandemi itu baru sekitar bulan Maret, tapi dampaknya karena kondisi global terkait dengan pandemi ternyata kemudian dirasakan terkait dengan penurunan kenaikan angka kemiskinan yang relatif sangat besar antara periode Maret periode September 2019 sampai dengan Maret tahun 2020. Kita dari angka 10,58 kemudian naik menjadi 11,41 pada bulan Maret. Ada sekitar 300.000 sekian orang yang kemudian penambahan jumlah penduduk miskinnya. Dan kemudian yang paling dirasakan memang kemudian penambahannya adalah mereka yang berada di perkotaan, karena lebih banyak penambahan penduduk miskin di perkotaan dibandingkan kemudian di penduduk miskin di pedesaan. Kemudian pada September 2020
masih ada kenaikan, tapi kemudian di luar perkiraan kita. Artinya kenaikannya ternyata relatif sedikit dibandingkan dengan periode September dengan Maret. Kita dari angka 11,41 menjadi 11,84, dan masih kemudian kalau dilihat dari penambahan jumlah absolutnya, daerah perkotaan lebih terdampak dibandingkan dengan di pedesaan, dan ini angka yang meskipun ada kenaikan, tapi angka yang di luar perkiraan kita, karena kita itu memperkirakan dampaknya itu ada sekitar 12 sampai dengan 13%, tapi kemudian bisa jadi karena faktor ketepatan terkait dengan jaring pengaman sosial dan sebagainya, kemudian itu bisa menjaga tingkat daya beli masyarakat. Meskipun kemudian kalau kita bicara di desil 1 dan desil 2 ternyata dampaknya tidak terlalu dirasakan. Karena apa? Peningkatan pendapatan mereka dari jaring pengaman sosial itu kemudian tidak bisa mengimbangi terkait dengan kenaikan garis kemiskinan, sehingga kemudian kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pun masih tetap naik pada angka 11,84. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan peningkatan jumlah pengangguran sebesar 4,4%. Menjadi 6,48% pada bulan Agustus tahun 2020. Tentu saja sebagai konsekuensi dari kontraksi itu kemudian berdampak terhadap kenaikan jumlah pengangguran, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama ke depan, karena Jawa Tengah sebenarnya sedang menikmati bonus demografi ketika angka usaha produktif itu lebih banyak dibandingkan usaha non produktif. Tapi kemudian kita diharapkan pada pandemi tingkat pengangguran kita tentu menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian mulai dari sekarang tahun 2021 terus nanti tahun 2022 jangan sampai kemudian usaha produktif yang banyak kemudian kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi mereka, termasuk juga bagaimana peningkatan kualitas SDM tenaga kerja kita. Ini menjadi tantangan yang relatif kompleks. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah terkait dengan IPM tahun 2020 sebesar 71,87. Kita masih naik dibandingkan tahun 2019. Dibandingkan dengan provinsi yang lain yang mengalami penurunan angka IPM-nya, tapi kita masih mengalami kenaikan meskipun kemudian pertumbuhannya itu sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 18 tahun 2019. Angka partisipasi usaha harapan hidup kita masih meningkat, kemudian angka rata-rata lama sekolah kita masih meningkat, kemudian angka harapan sekolah kita juga masih meningkat. Yang kemudian yang turun itu adalah terkait dengan pengolahan per kapita yang menurun dampak pandemi. Relatif bagus dibandingkan dengan provinsi lain, meskipun kita masih punya PR. Angka harapan hidup kita masih di atas rata-rata nasional, tapi kalau bicara masalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah itu masih di bawah rata-rata nasional, sehingga terkait dengan kualitas SDM ke depan menjadi prioritas. Dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah, permasalahan dan isu strategis daerah yang harus menjadi perhatian bersama dengan melihat kondisi pandemi, kondisi makro, maka kemudian isu strategis untuk tahun 2002 adalah pertama terkait dengan penanggulangan kemiskinan, kemudian pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, kemudian keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA, kedaulatan pangan dan energi serta kesenjangan wilayah, serta tetap dengan menjaga tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan kondisi permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan kepada upaya peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, didukung dengan penguatan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2022, tentu saja kita mempertimbangkan terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19, baik pada sektor perekonomian, sosial, dan kesehatan bagi masyarakat Jawa Tengah.
tema tersebut itu merupakan tema yang kami sesuaikan dengan kondisi di Jawa Tengah. Jadi ini salah satu, jadi sudah sejak tahun 2000 untuk RKPD tahun 2021 kita juga menyesuaikan temanya ya kan kondisi pandemi, dan juga halnya dengan prioritas tahun 2022 temanya juga kita sesuaikan karena kondisi pandemi dan kondisi makro yang kita hadapi, dan tentu saja juga kita sesuaikan dengan tema yang diusung dari RKP tahun 2022. Prioritas dan fokus pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberagaman lingkungan hidup dan pemantapan terkait dengan ketahanan bencana yang difokuskan antara lain pada peningkatan produksi dan perlindungan sektor pertanian. Saya pikir itu penting karena kenapa kemudian ketika bicara angka kemiskinan, penambahannya di desa itu lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan, dan kemudian sektor pertanian termasuk diantaranya sektor yang kemudian tetap tumbuh dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu kemudian sektor pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, dan perikanan termasuk peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu fokus kita untuk tahun 2020 dengan pertimbangan tersebut. Tentu saja kemudian kita diimbangi dengan kondisi makronya seperti apa, maka perlu ada perbaikan iklim dan kepastian investasi, kemudian pengembangan destinasi wisata dan ekososial tourism yang tentu saja harus kita mempertimbangkan terkait dengan protokol kesehatan. Mungkin kita ke depan lebih meningkatkan tourism yang bersifat kualitas, bukan mass tourism, tapi lebih ke arah kepada quality tourism. Kemudian aksesibilitas, kemudian kelancaran distribusi barang dan konektivitas antar wilayah. Kemudian penguatan keberlanjutan lingkungan hidup melalui rehabilitasi das kritis, konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pembentukan karakter masyarakat untuk menjaga lingkungan, serta upaya pemantauan ketahanan bencana. Ini menjadi penting karena ternyata kekuatan kita dalam menghadapi bencana itu betul-betul diuji, bukan hanya bencana alam, tapi kemudian ada bencana non alam. Kesiapsiagaan kita, kemudian perubahan perilaku kita dalam menghadapi bencana perlu kita tingkatkan. Yang kedua adalah kemudian penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang difokuskan pada penyediaan basic need akses untuk penduduk miskin, terutama pada akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemudian penguatan sustainable livelihood untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Kemudian penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan verifikasi dan validasi data terpadu. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian intervensi yang kita keluarkan by name by address itu jangan sampai kemudian terjadi lagi inclusion error dan exclusion error. Maka kemudian verifikasi dan validasi data terpadu itu menjadi penting. Kemudian peningkatan sumber pembiayaan alternatif, PJSLP, Basnas, dan lain-lain. Saya apresiasi kepada Kabupaten Cilacap karena tadi baru saja kemudian memberikan penghargaan kepada sektor industri, perusahaan yang sudah melakukan intervensi melalui tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan, dan beberapa arahan dari Kementerian Bappenas juga mengarahkan bahwa RKPD kita, dokumen perencanaan kita harus sudah mengakomodir alternatif pembiayaan yang lain. Jadi bukan hanya bersumber dari APBN, APBD, sumber pendapatan asli daerah, tapi juga harus sudah mengakomodir terkait dengan pembiayaan dari sumber pembiayaan yang lain. Kemudian perluasan dan kesempatan kerja termasuk akses untuk kelompok disabilitas, kemudian perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ini menjadi pilihan yang sulit karena tenaga kerja kita mayoritas itu kemudian mereka rata-rata itu berpendidikan SMP, dan itu menjadi tantangan kita, apakah kita nanti mengupgrade dari tenaga kerjanya, dan itu perlu proses yang panjang, atau kemudian lapangan kerjanya yang menyesuaikan dengan kondisi tenaga kerja kita. Kemudian yang ketiga adalah percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan antara lain pada perbaikan dan kualitas dan akses pendidikan dengan program bantuan pendidikan, distribusi sarana dan sarana pendidikan terutama yang memenuhi standar protokol kesehatan, dan mendukung akses teknologi informasi serta penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi. Tantangan kita sangat berat Bapak Ibu sekalian karena
selama 1 tahun ini anak-anak kita, adik-adik kita itu sebagian besar mengikuti pendidikan melalui daring, dan dikhawatirkan jangan sampai itu terjadi, kemudian terjadi lost learning karena pembelajaran tatap muka pasti akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan pelajaran tanpa tatap muka. Bahkan ada beberapa ahli yang khawatir bahwa kemudian ada terkait dengan learning poverty, artinya kapasitas mereka, terutama mereka yang berpendidikan dasar, kapasitas mereka, daya baca tulis mereka itu berkurang karena pembelajaran jarak jauh. Tentu saja kita harus memitigasi bagaimana kemudian tahun 2020 bisa kita selesaikan. Kemudian penguatan sistem kesehatan daerah dengan pengendalian penyakit, kemudian penguatan puskesmas. Menteri Kementerian Bappenas menyampaikan puskesmas diarahkan supaya lebih fokus kepada upaya promotif dan preventif, bukan pada kuratif dan rehabilitatif. Dan ketika proses kita mengalami pandemi ini, peran puskesmas sebagai agen untuk perubahan perilaku, kemudian melakukan promosi, kemudian melakukan preventif terhadap penyakit itu menjadi penting karena mereka berada di garis terdepan. Dan tentu saja kemudian penguatan terhadap pelayanan rumah sakit, kemudian pemerataan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, serta pembudayaan olahraga kepada masyarakat, serta peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Kemudian yang keempat, terakhir adalah pemanapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah yang difokuskan antara lain pada pemerintahan yang terbuka, kemudian digitalisasi tata kelola pemerintahan. Saya pikir itu menjadi momen yang tepat karena selama ini kemudian karena pandemi beberapa hal kita lakukan secara digital, termasuk kemudian pelaksanaan musrembang kali ini. Kemudian budaya inovasi harus selalu kita tingkatkan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ternyata kemudian kita banyak inovasi yang kita lakukan. Kemudian pencegahan terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal tentu saja masih menjadi bagian upaya kita juga. Kemudian kapasitas fiskal dengan penguatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lain, serta kemudian peningkatan penempatan sumber pembiayaan dari non-pemerintah seperti yang kami sampaikan melalui KJSLP, CSR, kemudian Basnas, dan sebagainya. Kemudian peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, dan spiritualisme. Kemudian peningkatan koordinasi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, serta peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen SDM 40 melalui perbaikan kinerja organisasi. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan prioritas pembangunan dan rencana program kegiatan pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diharapkan berdampak pada pencapaian target sasaran kinerja utama pembangunan Jawa Tengah tahun 2022. Ini simulasi awal yang kita lakukan dan itu tercantum di dalam dokumen rancangan awal KPD kita tahun 2022. Banyak asumsi yang barangkali nanti akan berubah. Jadi sementara yang kita targetkan untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita kisaran 3,93 sampai dengan 5,20%. Ini masih memang di bawah target dari yang disampaikan oleh Bappenas kepada kami di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan wilayah. Kita masih berdiskusi dengan Bappenas terkait dengan asumsi-asumsi yang kita gunakan terkait dengan pentargetan ini, karena beberapa hal tentu saja harus kita pertimbangkan. Angka masih bersifat dinamis, tapi memang bagi kami Provinsi Jawa Tengah yang paling penting adalah bagaimana berkualitas, kemudian inklusif dan merata. Kemudian angka kemiskinan pada kisaran turun pada angka 11,42 sampai dengan 10,27. Kemudian tingkat pengeluaran terbuka pada kisaran 5,96 sampai dengan 5,88. Kemudian indeks pembangunan manusia pada kisaran 72,43. Inflasi pada angka kisaran 3 plus minus 1, kemudian nilai tukar petani pada kisaran 103,56. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, pembangunan Jawa Tengah tahun 2002 juga diserahkan dengan pembangunan nasional tahun 2022 yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural
dengan 7 prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, meliputi ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, kemudian infrastruktur untuk ekonomi dan pelayaran daerah, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas polhukam dan transformasi politik. Adapun untuk dukungan Kabupaten Cilacap pada pelaksanaan program strategis nasional maupun provinsi pada tahun 2002 antara lain terkait dengan percepatan pembangunan Pertamina RDP 4, pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan, serta pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah. Peserta musrebang yang berbahagia, sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan pengembangan wilayah dengan membagi ke 8 wilayah pengembangan, meliputi Gedung Sepur sampai dengan pengembangan wilayah Balimas Cakep. Arah kebijakan pengembangan wilayah Balimas Cakep adalah pengembangan wilayah Balimas Cakep berbasis agrominapolitan dan pariwisata terpadu yang didukung sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Wilayah pembangunan ini direncanakan pengembangan kegiatan perekonomian utamanya pada fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen, dan upgrading RDMP, industri semen, kemudian pariwisata koridor Nusa Kambangan, Batu Raden dan sekitarnya, serta pengembangan kawasan agropolitan Manggamas yang diharapkan akan memberikan multiplier effect di wilayah ini. Hadirin yang berbahagia, hingga saat ini kondisi dan permasalahan pembangunan yang masih harus diselesaikan pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kalau kita lihat, kalau dengan migas itu mengalami minus 10,36, kemudian kalau yang non migas minus sekitar 1,35. Kemudian tingkat pengangguran terbuka, kemudian angka kemiskinan yang kemudian semula Cilacap itu sudah keluar dari zona merah, artinya kemudian angka kemiskinannya sudah di bawah provinsi tapi masih di atas nasional. Untuk angka per Maret tahun 2020 itu naik lagi masuk kategori merah, angka kemiskinannya itu di atas provinsi dan di atas nasional menjadi 11,46. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagaimana supaya kemudian kita terjebak, jangan sampai terjebak kepada melihat angka relatif angka kemiskinan, tapi coba dilihat dari angka absolut ya. Kalau di sisi relatif memang nyaris ke kuning, nyaris di bawah angka provinsi, tapi kalau melihat absolut jumlah penduduk miskinnya, Kabupaten Cilacap itu masuk 5 besar, termasuk Brebes, kemudian Banyumas, kemudian Pemalang dan Kebumen, angkanya itu sekitar di angka lebih dari 200.000. Jadi nanti maka kemudian terkait dengan kemiskinan yang bersifat ekstrim sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Kementerian Bappenas coba menjadi perhatian. Maka terkait dengan DTKS supaya sasaran kita itu menjadi tepat untuk mengurangi angka kemiskinan itu kami mohon untuk menjadi perhatian dari Kabupaten Cilacap. Kemudian terkait dengan indeks pembangunan manusia yang masih pada angka 69,95 dan ini Kabupaten Cilacap termasuk dari 9 kabupaten yang mengalami penurunan pembangunan manusianya. Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan Kabupaten Cilacap serta arahan kebijakan nasional dan provinsi, maka kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun RKPD tahun 2022 agar memperhatikan yang pertama adalah keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah, kemudian jangka menengah nasional dan daerah, kemudian jangka pendek di RKP maupun di RKPD Provinsi Jawa Tengah, serta kemudian proyek strategis nasional. Tentu saja kemudian bagaimana kita memperdomani peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, dan kemudian membangun sinergi pembangunan antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Cilacap, tentu saja juga sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung upaya pencapaian target sasaran pembangunan Jawa Tengah tahun 2022. Artinya target dari Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin akan tercapai tanpa dukungan dari kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi juga angka masih sementara asumsi yang kita gunakan berdasarkan
angka-angka yang ada di provinsi, harapan kita kemudian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap termasuk Migas adalah pada angka 1,69 sampai 2,24. Kemudian angka kemiskinan kami harapkan turun pada angka 11,87 sampai dengan 10,76. Kami kepada teman-teman Kabupaten Cilacap sudah memberikan toolnya untuk mengukur angka kemiskinan, memberikan angka kemiskinan berdasarkan elastisitas terhadap pertumbuhan. Tentu saja nanti coba kita pertimbangkan ketika pertumbuhan yang dengan migas dan non migas nanti simulasinya kira-kira seperti apa terhadap angka kemiskinan. Kemudian tingkat pengangguran terbuka pada angka 8,37 sampai dengan 8,6 dan IPM pada angka 70,67. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini angka yang masih bersifat sementara menggunakan asumsi yang kita gunakan dan target pada level provinsi yang kemungkinan dari targetnya akan kembali sesuai dengan kondisi yang berkembang karena angka juga selalu bersifat fluktuatif. Kemudian menerapkan prinsip mengenai follow program priority dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan berpartisipasi. Saya pikir temanya itu tadi sudah sangat jelas, sudah sangat clear kira-kira kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Tinggal penjabarannya, kemudian pembagian tugasnya itu yang harus jelas dan kita harus berani mengambil prioritas bahwa itulah yang nanti akan kita tekankan pada tahun 2022. Kemudian memperhatikan aspek wilayahan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah sampai dengan desa kelurahan, dan kemudian tentu saja jangan sampai kemudian mengabaikan terjadinya sinergi dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun pemulihan dampaknya. Karena meskipun angka aktifnya minggu ke-10 ini sudah mulai turun dibandingkan dengan minggu ke-9, tapi masih ada penyebaran dan kita juga harus antisipasi terkait dengan varian baru terkait dengan COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, maka penguatan terkait dengan sistem kesehatan dan ketahanan bencana, baik alam maupun non-alam juga mestinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD tahun 2020. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kita rancang itu kemudian sinkron dengan pusat juga tentu saja, kemudian juga sinkron dengan Kabupaten Cilacap, dan semoga tugas yang dibebankan pada kita semua ketika situasi yang memang kondisi yang tidak pasti, kita masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Sebagai bagian dari upaya kita tentu saja adalah tujuan kita dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk pada kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo SH MSc di tanda tangan. Demikian sudah kami sampaikan sambutan saya Gus Paparan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.